Gibran pelongo-pelongo aja dikasih karpet merah. Sejak pemilu saya tidak pernah nyoblos, tapi setelah melihat sosok Anies, insya Allah saya nyoblos. Oke, mantap nih ya, Fauzi Yasmin. Tidak ada yang lain hanya Amin. Oke, kita lanjut ya. Kami melihat trust mengalami penurunan luar biasa, apalagi menjelang pemilu sekarang. Percakapan dominan saat ini adalah tentang netralitas negara dan lembaga negara. Itu artinya ada masalah, ada trust yang semakin menurun. Saya ingat tuh kalau di Timnas itu ada ketua deputi netralitas penyelenggaraan pemilu ya, dipegang oleh Bang Mardhani Alisera. Itu juga kita sering diskusikan setiap sore ya. Buat apa didiskusikan? Agar kita menjadi bagian dari pencegahan ketidaknetralan. Jadi ada orang yang bilang sekarang ya, ngapain keluar-keluar di medsos, ngapain keluar-keluar di YouTube, turun ke lapangan. Hei, Bung, senjata hari ini justru handphone, medsos. Jadi salah satu bentuk pencegahan ketidaknetralan adalah kita selalu siapkan handphone kita dalam keadaan video bisa langsung play, untuk kemudian merekam apapun yang terjadi. Viralkan. Nggak berani memviralkannya, kirim ke saya. Nah, boleh lah, nanti saya yang viralkan. Itu bagian nyata. Ini bukan sekedar jangan curang dong, jangan curang dong. Nggak. Kita berbuat langsung, kita menjadi bagian dari perubahan itu. Kalau kita tidak mau menjadi bagian dari perubahan, maka kita akan tergilas oleh perubahan. Itu sunnatullah gitu. Itu terjadi di mana-mana. Jadi lucu ketika ada seorang cawapres bilang tidak ada perubahan, tidak ada arah baru, yang ada adalah penyempurnaan. Tapi setiap ditanya pendapatnya tentang hal A, B, C, D, selalu jawabannya, ya kita serahkan saja pada rakyat yang menilai. Kosong gitu. Mau kita dipimpin oleh pemimpin yang kosong seperti itu? Kan tidak. Nah, ini juga menjadi bagian. Bapak ibu-ibu, saya tahu yang banyak nonton video saya ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak muda masih sedikit. Nah, nggak apa-apa. Bagaimana sekarang yang paling dikhawatirkan adalah Gen Z misalkan. Ya bapak dan ibu yang berperan. Bapak ibu yang harus memberikan pemahaman yang benar pada anak-anak kita. Ya, kalau bisa jangan perintah lah ya. Anak-anak kita kan lebih seneng diajak dialog, diajak diskusi. Tapi kalau anak kitanya apatis, nggak apa-apa. Tidak ada yang bilang jangan apatis, jangan apatis. Sulit kita memaksakan orang tidak apatis dengan kondisi politik seperti ini. Jadi gimana kalau anak saya ini nggak peduli banget sama politik? Nggak apa-apa. Yang penting itu jangan golput. Mau apatis ya nggak apa-apa, nanti ada waktunya untuk tidak apatis ya. Tapi jangan sampai golput, jangan sampai tidak datang ke TPS. Maka tugas kita sebetulnya bukan bicara hal yang besar-besar yang kemana-mana, bukan. Kita pastikan anggota keluarga kita semuanya datang ke TPS, coblos nomor 1, kan begitu. Pastikan anak kita yang sedang kuliah di luar kota datang ke TPS, teleponin, video call kalau perlu. Itu yang bisa kita lakukan. Seiring dengan itu barangkali tetangga kita pastikan datang, ya, saudara-saudara kita pastikan datang. Kalau saja gitu kan ada 1 juta yang bergerak seperti ini, kan kalinya kali berapa itu ya? Kali 10, kali 20, kan relatif orang-orang yang bisa kita pengaruhi itu, kata berbagai riset menunjukkan minimal kita bisa mempengaruhi 20 orang, yaitu entah itu anak kita, tetangga kita, saudara kita dan sebagainya. 20 kali 1 juta berapa? 20 juta. Ya, benar. Nah, beginilah cara-cara kita kemudian menjadi bagian dari upaya-upaya untuk memperbaiki negeri ini. Jadi jangan cuap-cuap di medsos doang, itu salah. Kita harus cuap-cuap di medsos. Kenapa? Karena yang kita lawan adalah hegemoni
kekuasaan, media mainstream. Ya, yang itu sudah dibeli oleh paslon-paslon di sebelah sono. Sebelah sini cuma punya Metro, yang sebelah sini punya semuanya. Nah, tapi nggak apa-apa. Salah satu yang menjadi dasar kenapa saya memilih untuk berada di barisan Anies, ya adalah karena Anies ini paling banyak dizolimi dibanding paslon yang lain. Kalau kita ingat siapa ya, salah satu sahabat Nabi itu, Imam Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah ya, itu kan pembela kaum mustadafin, pembela kaum yang termarginalkan. Dan Anies adalah sosok yang menunjukkan itu. Pembelaannya terhadap kaum kecil, pembelaannya terhadap kaum marginal itu selalu ditunjukkan dan dibuktikan di Jakarta. Baru kali di eranya Anies tuh, semua pengurus keagamaan mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah, boti. Semua dapat secara adil. Ya itulah, saya kira kalau Muslim yang benar, yang berkuasanya, maka keadilan yang akan tercipta. Bagaimana seorang Anies bicara keadilan itu ketika membahas jalan. Ini jalan ini dibahas dengan pendekatan keadilan. Bagaimana caranya gitu kan? Ya, bagi orang-orang yang malas berpikir pasti nggak ketemu caranya. Tapi seorang Anies, dia menunjukkan bahwa jalan itu bukan hanya untuk mobil, bukan hanya untuk motor, tapi juga untuk pejalan kaki. Maka dibuat trotoar yang lebih lebar, dibuat trotoar yang lebih indah untuk kenyamanan para pejalan kaki. Dahsyat nggak sih? Ini bicara pemerataan adalah bicara keadilan yang sudah ditujukan seorang Anies di Jakarta. Kenapa IKN harus ditolak? Ya karena itu hanya akan memunculkan ketimpangan baru. Mungkin ada 1,9 juta yang akan termakmurkan dengan adanya IKN di Penajam Pasir. Tapi bagaimana dengan ratusan juta lain? Padahal dengan biaya yang sama. Ini konsep dari Anies nih. Kalau saya sih nggak punya ilmunya nih. Konsep dari Anies yang kemudian itu masuk di akal publik. Bahkan di bawah biaya IKN bisa dibangun 14 kota besar. Yang barangkali salah satunya juga adalah Penajam Pasir. Yang calon ibu kota itu tetap dibesarkan. Tapi bukan terkonsentrasi ke satu. Kemudian yang lainnya terabaikan. Ya, timpang lagi. Kan persoalan negeri ini adalah ketimpangan. Ada paslon sebelah ya, katanya mau memberikan susu dan makan siang gratis buat anak sekolah ya, buat siapa lagi, buat ibu-ibu gitu ya, kalau nggak salah ya. Wow, setelah dihitung ternyata menghabiskan dana yang sangat besar, ratusan triliun. Kemudian Nusron Wahid, Golkar ya, dan dia sekarang nge-base camp di sekretariat tim pemenangannya Prabowo Gibran. Pas ditanya itu dananya dari mana itu mau kasih makan gratis, susu gratis itu, refocusing saja katanya. Refocusing itu memfokuskan ulang dana yang diprioritaskan. Jadi kalau paslon nomor 2 yang berkuasa, ini versi Nusron ya, salah satu juru bicara dari Prabowo Gibran barangkali, karena ada di tim pemenangannya. Fokusnya adalah fokus pembangunan bangsa Indonesia di bawah paslon 2 adalah memberi makan, memberi susu yang menghabiskan dana sampai ratusan triliun, maka dilakukan refocusing. Artinya katanya, kurang lebih ya redaksinya, nanti dana pendidikan dikurangi, masukin buat susu gratis. Apalagi buat kesehatan dikurangi, masukin buat makan. Ya Allah,
gini amat ngelola negara ya. Jadi kalau paslon 2 yang menang, maka rakyat akan disuapi oleh negara. Disuapi, kasih makan, kasih susu. Pendidikan apa yang sedang diberikan oleh mereka? Mendidik menjadi mental peminta-minta. Iya nggak? Wah, tenanglah, nggak usah nyari duit lah. Besok susu dikasih sama pemerintah. Nggak ada inspiring, nggak ada motivasi, nggak ada dorongan untuk bagaimana cara kita meningkatkan diri kita, meningkatkan kesejahteraan kita. Tidak ada, karena sudah diberi didik dengan mental menerima. Dan Islam mengajarkan itu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ini dengan janji begitu, betul? Ya rakyat silahkan tangannya di bawah. Dan begitu, terima susu dari kami, terima makan dari kami. Tenang saja, di rumah saja. Ya itu tentu nanti dibantah. Ya nggak gitu konsepnya. Tapi yang terpenting yang tak bisa dibantah, harusnya yang dibangun itu adalah kesadaran bahwa kita ini memiliki kemampuan. Disiapkan aturan yang memberikan fasilitasi. Kan begitu, diberikan kemudahan untuk petani membeli pupuk murah. Dikelola pupuknya dengan benar. Beras gak naik-naik lagi. BBM gak terus-terusan naik karena dikelola dengan benar. Dihilangkan korupsi dalam distribusi yang ada di tengah. Karena itu soal kita selama ini. Masalahnya itu kan begitu terus. Ada korupsi di distribusi gitu. Nah ini akan dipangkas habis. Jadi Anies menawarkan sebuah solusi yang masuk akal, yang realistis, tapi juga achievable, tapi juga smart. Karena yang terjadi adalah pembenahan. Konsep perubahan yang diusung itu adalah kan, kita lihat dulu, evaluasi dulu apa yang bisa diubah, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dimasukkan hal baru, apa yang harus dihentikan sama sekali. Yang terakhir jawabannya IKN kali ya. Oke, baik sahabat Ajet, ini sudah melebar kemana-mana saya diskusi ya. Tapi intinya itulah bahwa seorang Anies Baswedan makin kesini makin menunjukkan isi kepalanya, ya, sedangkan paslon yang sebelah semakin menunjukkan sisi kegemesannya. Padahal kita mencari pemimpin ya, untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang berat, bukan mencari pemimpin yang menjadi pelawak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.